Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini hujan gerimis dari semalam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bank soal dan jawaban untuk mapel IPS, untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K bulan ini. Simak baik-baik videonya. 100 soal IPS ini akan dibagi menjadi 4 part, masing-masing part terdiri atas 25 soal. Langsung saja kita simak videonya. Kita akan membahas 25 soal dari nomor 1 sampai nomor 25. Jangan di skip ya, disimak baik-baik karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Langsung saja. Soal nomor 1. Perhatikan data pada tabel berikut. Tabel 1, Kanada, Meksiko, Brazil, Chili. Tabel 2, Mesir, Libya, Tunisia, Zambia. Tabel 3, Rusia, Albania, Belgia, Turki. Tabel 4, Jepang, Korea, Taiwan, Cina. Negara-negara yang berada di benua Afrika ditunjukkan pada kolom nomor A1, B3, C2, D4. Jawaban benar adalah C2, karena untuk tabel nomor 1, Kanada, Meksiko, Brazil, dan Chili ini berada di benua Amerika, sedangkan tabel 3, Rusia, Albania, Belgia, dan Turki ini berada di benua Eropa, dan Jepang, Korea, Taiwan, dan Cina ini berada di benua Asia, yaitu Asia Timur. Untuk Kanada, ibu kotanya Ottawa. Untuk Meksiko, ibu kotanya Mexico City. Untuk Brazil, ibu kotanya Brasilia. Untuk Chile, Santiago. Mesir, ibu kotanya Kairo. Libya, Tripoli. Tunisia, Tunis. Zambia, Lusaka. Rusia, Moskow. Albania, Tirana. Belgia, Brussels. Turki, Ankara. Jepang, Tokyo. Korea Selatan, Seoul. Korea Utara, Pyongyang. Taiwan, Taipei, dan Cina, Beijing atau Peking, Beijing. Jadi, alhamdulillah saya hafal kurang lebih 200 negara beserta ibu kotanya. Ini saya hafal sejak saya berada di bangku kelas 6 SD. Sampai hari ini, saya kelas 6 tahun 1998. Sekarang 2021. Jadi kurang lebih 23 tahun yang lalu saya masih ingat ibu kota negara dan nama-nama negaranya, sekitar 200 saya hafal. Nomor 2. Peluang produk masyarakat Indonesia menembus pasar internasional sangat besar karena didukung oleh A. Kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang melimpah. B. Letak wilayah yang strategis sebagai jalur utama perdagangan internasional. C. Adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Kemampuan melakukan efisiensi produksi sehingga memiliki daya saing tinggi. Jawaban benar adalah A. Kita Indonesia kaya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang melimpah. Jadi pilihan yang benar adalah A. 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antara sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas, yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan titik-titik. A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Jawaban benar adalah 1 dan 2. Jadi, hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Siswa jangan dibully, jangan direndahkan ketika mereka belum tahu, belum bisa. 2. Ciptakan situasi yang kompetitif antar sesama siswa secara sehat. Ciptakan persaingan antar mereka, persaingan agar berprestasi, persaingan agar berlomba-lomba untuk belajar, dan seterusnya, tapi secara sehat.
4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Jawaban benar adalah C2 dan 3. Jadi, kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Dan 3, kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Itu adalah faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa. Untuk soal nomor 5, berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Sebagai konsumen. 2. Pengguna faktor produksi. 3. Sebagai penyedia faktor produksi. 4. Pelaku perdagangan internasional. Peran rumah tangga konsumen (RTK) ditunjukkan pada A1 dan 2, B2 dan 4, C1 dan 3, D3 dan 4. Di sini adalah pertanyaannya peran rumah tangga konsumen. Maka jawabannya adalah 1. Sebagai konsumen. 2. Pengguna faktor produksi. Jadi jawaban yang benar adalah A. 6. Pada bulan Mei 1998 terjadi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Alasan Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya karena A. Presiden Soeharto beserta anggota kabinet tidak dapat memperbaiki keadaan ekonomi. B. Didudukinya gedung DPR dan MPR oleh mahasiswa yang memaksa Presiden Soeharto turun. C. Beberapa menteri dari Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri dari jabatannya. D. Presiden Soeharto tidak berhasil menyelesaikan keadaan sosial ekonomi yang memburuk. Jawaban benar adalah D. Presiden Soeharto tidak berhasil menyelesaikan keadaan sosial ekonomi yang memburuk. 7. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor A1234, B2356, C1235, D1245. Jawaban benar adalah B1. Jawaban benar adalah B2356. Itu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu, kemudian 6. Dana yang tersedia. 8. Pak Tono terpilih secara demokratis menjadi Ketua RW. Selama menjabat, Pak Tono mengaktifkan kembali kegiatan sosial warga seperti gotong royong dan kerja bakti yang sempat terhenti. Faktor pendorong perubahan sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Kontak dengan budaya lain, B. Sistem lapisan masyarakat terbuka, C. Kemajuan dalam sistem pendidikan, D. Kehidupan masyarakat yang heterogen. Jawaban benar adalah B. Sistem lapisan masyarakat terbuka. 9. Kebijakan mengekspor menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional, yaitu A. Proteksi, B. Kuota, C. Tarif, D. Dumping. Jawaban benar adalah D. Dumping. 10. Jika kamu dianggap seorang anak yang berbudi, sopan, patuh pada orang tua, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, kemudian berubah menjadi suka membolos, merokok, dan tidak sopan, proses terjadinya penyimpangan dalam kasus kamu tersebut sesuai dengan A. Teori pergaulan berbeda, B. Teori Labeng, C. Teori Merton, D. Teori fungsi.
Jawaban benar adalah A. Teori pergaulan berbeda. Jadi perubahan tingkah laku yang berbeda. 11. Konflik atau pertentangan sering terjadi di kalangan masyarakat baik di kota maupun di desa. Yang bukan termasuk penyebab terjadinya konflik di masyarakat adalah A. Tidak adanya perubahan dalam masyarakat, B. Adanya perbedaan kebudayaan, C. Terjadinya bentrokan kepentingan, D. Terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat. Jawaban benar adalah A. Tidak adanya perubahan dalam masyarakat. Ini bukan termasuk penyebab terjadinya konflik. 12. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran. Jawaban benar adalah C. Strategi pembelajaran. Jadi agar pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada strategi pembelajaran agar anak-anak tidak bosan, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan sempurna. 13. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan A. Memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara, B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana, C. Menjual sumber daya laut kepada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih canggih, D. Membiarkan aja supaya sumber daya laut tersebut dapat terus berkembang. Jawaban benar adalah B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. Ini langkah yang bagus. 14. Pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian dari prinsip ekonomi adalah A. Bertindak dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil tertentu, B. Bertindak dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, C. Bertindak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, D. Bertindak dengan pengorbanan sebesar-besarnya untuk memperoleh hasil tertentu. Jawaban benar adalah B, yaitu prinsip ekonomi adalah bertindak dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Nasionalisasi Desa Patsebang oleh pemerintah. 2. Pembentukan Provinsi Irian Barat di Sasio Maluku. 3. Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan milik Belanda. 4. Menyampaikan masalah Irian Barat di depan Majelis Umum PBB melalui pidato yang berjudul To Bullet World Anew. Upaya konfrontasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merebut Irian Barat dari tangan Belanda ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 1 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah C 1 dan 3. Jadi dengan melakukan nasionalisasi Desa Patsebang oleh pemerintah dan pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan milik Belanda. 16. Dahulu surat dikirim oleh petugas pos, saat ini sudah berkembang telepon seluler, email, chat, dan video call. Pola hubungan sosial masyarakat secara perlahan berubah seiring perkembangan teknologi dan komunikasi. Berdasarkan laju kecepatannya, ilustrasi tersebut termasuk dalam bentuk perubahan A. Revolusi, B. Evolusi, C. Progres, D. Regres. Jawaban benar adalah B. Evolusi, karena di sini ada kalimat pola hubungan sosial masyarakat secara perlahan berubah. Artinya berubahnya perlahan, pelan-pelan. Sedangkan jika berubah secara cepat namanya revolusi. 17. Berikut ini daftar cara-cara meningkatkan jumlah hasil produksi. 1. Menerapkan jam kerja ganda atau double shift. 2. Memperluas membuka pabrik baru. 3. Menambah jumlah tenaga kerja. 4. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan. 5. Menambah atau membeli mesin baru. Berdasarkan daftar tersebut yang merupakan cara peningkatan jumlah hasil produksi secara ekstensifikasi ditunjukkan dengan nomor A123, B145, C134, D235. Jawaban benar adalah D, 2, 3, dan 5, yaitu dengan cara memperluas atau membuka pabrik baru, menambah jumlah tenaga kerja, dan menambah atau membeli mesin baru. Ini cara untuk meningkatkan jumlah hasil produksi secara ekstensifikasi. 18. Salah satu sumber devisa Indonesia adalah dari sektor pajak. Pernyataan-pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan penggunaan devisa adalah A. Membiayai perjalanan dinas pejabat pemerintah ke luar negeri, B. Membiayai impor barang modal, C. Membiayai pengiriman misi kesenian, kebudayaan, olahraga, dan lain-lain, D. Membiayai perjalanan keluarga pejabat ke luar negeri.
Jawaban benar adalah D. Membiayai perjalanan keluarga pejabat ke luar negeri. Ini adalah bukan merupakan tujuan penggunaan devisa. Sementara pilihan A, B, dan C merupakan tujuan penggunaan devisa. 19. Krisis ekonomi di suatu negara mengakibatkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah banyak pegawai yang diberhentikan sehingga bekerja dengan posisi yang lebih rendah di tempat kerja baru. Si A yang dulunya menjadi manajer di suatu perusahaan terkena PHK sehingga saat ini menjadi staf di perusahaan lain. Gejala sosial ini termasuk mobilitas sosial, A. Vertikal ke bawah, B. Vertikal ke atas, C. Antar generasi, D. Intragenerasi. Jawaban benar adalah A. Vertikal ke bawah. Karena si A dulunya berada di atas, dia turun, statusnya berada di bawah. Jadi A. 20. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Tiongkok mencapai 1,386 miliar jiwa. Langkah yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk menekan angka pertumbuhan penduduk adalah A. Memberikan tunjangan bagi keluarga yang memiliki lebih dari 3 anak, B. Membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki, C. Melarang penduduk untuk menikah, D. Meningkatkan kualitas untuk fasilitas kesehatan. Jawaban benar adalah B. Membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki. 21. Pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern yang digunakan sebagai alat dalam mencapai kemerdekaan. Organisasi modern yang menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia adalah A. Budi Utomo, B. Partai Nasional Indonesia, C. Indonesia Party, D. Perhimpunan Indonesia. Jawaban benar adalah A. Budi Utomo. Jadi, Budi Utomo adalah organisasi modern yang menjadi pelopor pergerakan nasional. 22. Pak Endro berangkat dari Ambon menuju Jakarta menggunakan pesawat terbang. Jika Pak Endro berangkat dari Ambon pukul 14.30 WIB dan lama perjalanan yang ditempuh selama 2,5 jam, maka Pak Endro akan tiba di Jakarta pada pukul A. 15.00 WIB, B. 17.00 WIB, C. 16.30 WIB, D. 12.30 WIB. Jawaban benar adalah A. 15.00 WIB. Mengapa? Karena perbedaan waktu antara Ambon dan Jakarta adalah 2 jam. Jadi, ketika di Ambon pukul 14.30, pada saat yang sama di Jakarta pukul 12.30. Jadi ketika perjalanan 2,5 jam, maka 12.30 tambah 2,5. Jadi pas 15.00 WIB. Jadi pada pukul 3 sore, Pak Endro tiba di Jakarta. 23. Interaksi sosial dianggap penting dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat karena A. Masyarakat memiliki kepentingan berbeda-beda. B. Interaksi sosial berpotensi mengembangkan kelompok sosial. C. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. D. Manusia memiliki potensi dalam diri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jawaban benar adalah C. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Maka di sini akan terjadi interaksi sosial. 24. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah A. Kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan. B. Kawasan ASEAN rawan terjadi bencana gempa. C. Kawasan ASEAN mengalami 4 kali pergantian musim. D. Sebagian besar kawasan ASEAN beriklim tropis. Jawaban benar adalah A. Kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan. Apa sih ASEAN itu? ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau dalam bahasa Inggris Association of Southeast Asian Nations. 25. Perhatikan negara-negara berikut. 1. Malaysia, 2. Singapura, 3. Filipina, 4. Australia. Wilayah utara Indonesia berbatasan dengan negara yang ditunjukkan oleh angka A123, B124, C134, D125. Malaysia dengan ibu kotanya Kuala Lumpur, Singapura ibu kotanya Singapura, Filipina Manila, dan Australia ibu kotanya Canberra. Nah, alhamdulillah saya hafal 200 negara beserta ibu kotanya, jadi saya paham. Nah, kemudian wilayah utara Indonesia berbatasan dengan negara ditunjukkan oleh angka Malaysia, Singapura, dan Filipina ini berada di sebelah utara Indonesia, sedangkan Australia berada di sebelah selatan Indonesia. Demikianlah 25 soal IPS yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K bulan ini. Tunggu video selanjutnya untuk part 2.
akan membahas soal nomor 26 sampai nomor 50. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.